Secara garis besar, proses pengembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu 1. Proses biologis. Proses biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Perubahan dalam cara menggunakan tubuh atau keterampilan motorik dan perkembangan seksual juga dikelompokkan ke dalam domain ini. Tetapi domain perkembangan ini tidak mencakup perubahan fisik karena kecelakaan, sakit, atau peristiwa-peristiwa khusus lainnya. 2. Proses kognitif. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal sajak atau doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman dapat merefleksikan peran kognitif dalam perkembangan anak. 3. Yaitu proses psikososial. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, serta cara yang bersangkutan atau berhubungan dengan orang lain. Di sini saya Dava Fadila akan memaparkan tentang konsep dan praktik layanan dasar. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi para siswa melalui kegiatan kelas dan di luar kelas yang diberikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal, yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli atau siswa di sekolah melalui kegiatan terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dilaksanakan secara terjadwal dengan tujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal berdasarkan tugas-tugas perkembangannya, yaitu memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Tujuan layanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan atau perilaku bermasalah atau maladjustment atau maladjustment. Isi layanan responsif yaitu ada dalam bidang pendidikan. Yang pertama, bidang pendidikan adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Dan juga pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu ada di bidang belajar. Pada bidang belajar, di mana diterapkan cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Bidang sosial adalah cara yang tepat untuk membantu atau membimbing memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara pembentukan pola karir. Yang keempat yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi adalah pembentukan identifikasi karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, dan pembentukan pola karir. Yang kelima yaitu tata tertib di sekolah. Bidang tata tertib di sekolah adalah pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku. Yang keenam yaitu bidang narkotika dan perjudian. Bidang narkotika dan perjudian adalah pengenalan bahaya pengguna narkotika dan juga pencegahan terhadap bahaya narkotika. Selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam organigram pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah
dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksanaan utamanya. Pelaksanaan layanan responsif adalah pelaksanaan atau layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan segera, seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk memerlukan kebutuhannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan taktik layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Isi dari layanan perencanaan individual ini adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta didik untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu peserta didik, pelayanan diberikan lebih bersifat individual karena berdasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen. Dukungan sistem ini secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Fokus pengembangan pelayanan ini yaitu menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan konseling yang meliputi konsultasi, penyelenggaraan program kerjasama, melakukan penelitian dan pengembangan. Program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai apabila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti melakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.